Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara kita membuat sebuah QR scanner menggunakan sebuah modul bernama OpenCV. Untuk proyek kita kali ini, kita akan menggunakan satu modul eksternal dan satu modul internal. Modul eksternalnya adalah OpenCV, sedangkan modul internalnya adalah OS. Nah, sebelum kita memulai ke scriptnya, yang perlu kita lakukan yaitu menginstal sebuah modul eksternalnya, yaitu OpenCV. Di comment prompt kita, sekarang kita buka comment prompt kita ya, pastikan kalian terkoneksi dengan internet. Nah, di sini kita ketikkan pip install OpenCV strip Python. Kemudian enter. Oh ya, untuk OpenCV ini hanya support untuk Windows 10 ya. Sejauh yang saya ketahui hanya support untuk Windows 10, beberapa dari Windows 8, dan teman saya kemarin ada yang Windows 7 tapi tidak bisa diinstal. Kemungkinan memang tidak support ya untuk Windows 7-nya ya. Oke, kalau misalnya kita sudah install OpenCV-nya, kita sekarang menuju ke script kita. Kalian bisa membuat scriptnya sembarang aja, jangan sama dengan nama modulnya. Mungkin contohnya kalau saya ya, nama script saya yaitu qrscannerku.py. Baik, di scriptnya ini, kita akan mengimport dua buah modul. Yang pertama yaitu import CV2, yang kedua yaitu import OS. Di bawahnya kita akan membuat sebuah variabel ya, namanya cam, yang merupakan sebuah CV2.video capture. Nah, dengan nilai yaitu 0. Jadi video capture buka kurung tutup kurung, di dalamnya yaitu nilainya 0. Maksudnya dia ini akan mendapatkan data gambar kita secara real life. Secara real time gitu ya. Jadi pergerakan kita saat ini benar-benar akan ditampilkan di layar sini itu secara real time. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah variabel bernama detektor. Jadi detektor adalah cv2.qr code detector. Buka kurung tutup kurung. Pastikan QR-nya ini kapital, C-nya kapital, D-nya kapital. Kalau yang sebelumnya V-nya kapital, C-nya kapital. Nah, untuk variabel ini dia akan apa ya nyebutnya ya? Dia ini bawaan dari CV2-nya ini. Gunanya untuk membaca, memproses dari data yang diberikan. Data dari QR code yang diberikan kepada kamera dari CV2-nya ini. Jadi nanti akan dibaca dalam menjadi bentuk string gitu. Nah, setelah kita membuat dua variabel tersebut, selanjutnya kita akan membuat sebuah looping untuk menyalakan kameranya itu agar bisa ditampilkan di sini, di dalam layar kita. Menggunakan sebuah looping, infinite looping, namanya while true, titik 2, T-nya kapital ya. Di bawahnya kita akan membuat dua buah variabel. Yang pertama underscore, img adalah cam.read. Variabel cam ini akan dibaca oleh CV2 gitu. Nah, di sini ada dua buah variabel ya. Pertama underscore, yang kedua img. Underscore ini adalah variabel atau data yang kita abaikan. Karena kita akan berfokus kepada img-nya untuk menampilkan pada layar kita ini. Selanjutnya pada baris kode 9 ini kita akan membuat 3 buah variabel. Pertama ada data, selanjutnya bbox, selanjutnya underscore. Yang merupakan sebuah variabel detektor dot detect and decode. Buka kurung tutup kurung img. Baik, perhatikan ya pada baris kode 9 ini. Detect-nya ini hurufnya kecil, kemudian huruf kapitalnya itu hanya ada pada huruf A sama D. Pas bagian N dan decode ini, A-nya kapital sama D-nya kapital. Nah, di sini pada baris kode 9 ini, variabel data ini akan membaca sebuah
QR yang kita berikan di kamera kita, dan kemudian akan diproses oleh si detektor ini, variabel detektor ini ya, QR code detektor. Nanti kalau misalnya sudah didapatkan datanya itu, gambarnya itu, nanti akan dilakukan proses namanya decoding. Nanti dibaca itu, ini apa sih, QR ini isinya apa gitu. Nah, untuk B-box ini adalah menentukan posisi atau letaknya itu ya dalam bentuk matriks. Nah, untuk ini saya abaikan saja karena tujuan saya itu data ini nanti akan kita buka ke dalam web browser kita melalui sebuah modul OS ini. Oke, biar tidak bingung kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya saya akan membuat sebuah variabel bernama img lagi yang merupakan sebuah cv2.flip buka kurung tutup kurung img, 1. Nah, ini maksudnya kita ini akan flip. Kalau misalnya kita nggak flip ini, misalnya pergerakan saya ke kanan gitu ya. Nanti pergerakan dari yang ditampilkan di layarnya ini berkebalikan dengan yang saya lakukan. Jadi saya ingin menyebutnya mirror ya. Biar mirror gitu loh, biar sesuai dengan pergerakan yang saya lakukan gitu. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah if statement, pernyataan if. If data titik 2 X adalah input tanda petik QR code terdeteksi. Misalnya gini ya. QR code terdeteksi. Ingin membuka kurung kotak Y atau N. Titik 2 spasi. Di bawahnya mohon maaf ya, saya ini agak batuk-batuk. Oke, di bawahnya kita akan membuat sebuah if statement lagi. Pernyataan if. If X itu nilainya adalah tanda petik, di dalamnya Y, titik 2, maka kita akan membuka browser kita os.system, tanda petik. Nah, di dalamnya tanda petik ini, kita akan memberikan start. Tunggu sebelumnya, kita akan membuat sebuah f-string format. Jadi f, tanda petik, tanda petik. Di dalam tanda petiknya ini baru kita tuliskan start, spasi. Kemudian ini kita akan menggunakan web browser apa? Kalau saya menggunakan firefox.exe. Kalau misalnya kalian pengguna Microsoft Edge gitu ya, berarti nanti kalian ketikannya di sini. Ini Firefox-nya ini diganti MS Edge seperti ini. Kalau misalnya kalian pengguna Chrome, nanti kalian ketikkan Chrome seperti ini. Chrome.exe. Kalau saya menggunakan Firefox saja. Karena saya punya Firefox ya. Start firefox.exe. Kemudian kita beri spasi. Nah, di sini kita berikan kurung kurawal. Di dalam kurung kurawalnya itu kita masukkan variabel datanya ini. Datanya ini adalah variabel yang sudah di decoding ya, sudah dijadikan sebuah data yang bisa dibaca. Nah, kalau QR code ini kan rata-rata datanya ini berupa link ya. Makanya saya langsung ingin membuka linknya itu menuju ke Firefox. Ke web browser maksudnya. Oke, kalau misalnya saya sudah mengetikkan ini, kemudian di bawahnya saya akan ketikkan break. Jadi sistemnya itu nanti akan langsung dimatikan. Karena sudah terdeteksi kan QR yang saya ingin deteksi. Oke, selanjutnya. Ini belum selesai ya. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan kameranya ini di layar kita. Caranya, cv2.imshow. Oh ya, pastikan untuk bagian sini, ini sejajar dengan if yang di sini, if datanya ini. Oke, cv2.imshow, buka kurung tutup kurung, di dalamnya saya ketikkan misalnya QR scan gitu ya. Ini untuk title-nya, untuk di judulnya dari aplikasi yang akan ditampilkan. Kemudian koma,
Nah, apa yang sih yang saya ingin tampilkan? Yaitu variabel img-nya ini, image-nya itu. Jadi QR scan, img. Selanjutnya di bawahnya, if cv2.waitKey, wait key. Ini pastikan ya, K-nya ini huruf kapital, buka kurung tutup kurung, di dalamnya kita masukkan nilai 1, itu sama dengan ORD dari buka kurung tutup kurung, di dalamnya kita berikan tanda petik, di dalam tanda petik kita berikan misalnya X titik 2, maka kita akan break. Maksudnya di sini, di saat kalau misalnya kita sudah menjalankan skripnya ya, terus kita ingin menghentikan programnya, maka kita harus menggunakan ini. Menggunakan yang sini, bagian sininya. ORD sama dengan X ini. ORDX ini. Jadi kalau misalnya aplikasinya berjalan, terus kalian ingin mematikan secara langsung, misalnya konsolnya susah ya, dimatikan. Nah, kalian bisa mematikan secara langsung dengan menekan tombol X pada keyboard kalian. Begitu. Mohon maaf ya, ini agak bertele-tele saya bilang ya. Oke, selanjutnya. Sejajar dengan while true, kita akan memberikan sebuah cam.release. Selanjutnya, cv2.destroy all windows. Buka kurung tutup kurung. Pastikan A-nya di sini kapital sama huruf W-nya di sini yang kapital. Ya, jadi kalau misalnya sudah di break, maka kamera dari kamera pada laptop kita ataupun komputer kita yang semula tadi dinyalakan akan dimatikan, kemudian seluruh tampilan yang ada di layar kita akan dihancurkan, destroy all windows. Begitu. Sekarang saya save dulu scriptnya. Kemudian saya siapkan dulu ya sebuah QR code. Ini QR code-nya ini saya ambil dari video saya ya mengenai bagaimana cara membuat sebuah QR code yang berisikan link. Untuk videonya itu ada di deskripsi ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita eksekusi. Oke, di sini kalian bisa lihat ya kamera saya. Oke, ini saya tampilkan QR code di HP saya. Nah, kalian bisa perhatikan sekarang ini gambar saya nge-freeze. Nah, tapi kalau misalnya kalian lihat di konsolnya ini, nah di belakang konsolnya ini ada tulisan. Ini saya perbesar ya. QR code terdeteksi, ingin membuka. Misalnya saya tekan N. Maka yang terjadi tidak ada perubahan. Oke, tuh kameranya aktif kembali karena saya menolak untuk membuka aplikasinya. Mohon maaf ya, ini malah kepencet huruf X. Sorry. Nah, ini saya ulangi lagi. Waduh, ada masalah apa ini? Memori saya nggak cukup ya. Mohon maaf ya, sebentar ya. Saya tekan Windows R, temp. Ini saya delete dulu. Oke, selanjutnya Windows R, %10%. Oke, saya klik Enter. Banyak banget ini. Ctrl A, delete. Ini suka terjadi ya kalau misalnya terlalu banyak data handle gitu. Oke, sekarang bisa lagi ya. Oke. Ini saya ambil yang tadi. Nah, di sini. Nah, sekarang kita bisa lihat ini kembali nge-freeze. Kemudian saya buka konsolnya. Nah, di sini kan tadi pertanyaannya kembali lagi ya. Kalau misalnya saya ingin membuka, saya klik Y, terus saya klik Enter. Nah, ini langsung menuju ke
Firefox-nya itu. Nah, di sini sudah diberikan ininya, apa namanya? Linknya ya, langsung linknya ini ditaruhkan di search bar-nya ini. Langsung dijalankan, nah ini langsung menuju ke link yang kita inginkan. Sebagai contohnya, saya menggunakan link dari channel YouTube saya. Oke, ini saya close. Nah, kemudian kita perhatikan, di saat dia terjalan gitu kan, di saat kita menekan Y, maka programnya ini akan berhenti. Ini langsung di close, tidak lagi terbuka aplikasinya. Ini kalau misalnya saya jalankan lagi, nih ya, nah, ingin membuka, saya tekan misalnya N. Kita bisa lihat kameranya kembali lagi berfungsi. Kemudian, saya berikan lagi ya, QR yang tadi. Oke, nih. Nah, di sini terdeteksi lagi. QR code terdeteksi, ingin membuka, saya tekan N lagi. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa lihat video saya unfreeze lagi. Gitu. Nah, untuk yang tadi, bagian saya tekan tombol X, nanti kalau misalnya saya tekan tombol X ini, nah aplikasi langsung tertutup secara otomatis. Begitu. Baik, saya rasa cukup tutorial saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila channel saya dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, agar channel saya dapat berkembang. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.